Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Allah mempertemukan kita dalam madrasah itu, madrasah yang berharap agar para ibu ini memiliki kemampuan untuk menyiapkan generasi yang hebat di masa depan. Sebuah program yang akan menguatkan hati para ibu ketika menghadapi tantangan yang semakin berat, meningkatkan kesabaran para ibu ketika menghadapi generasi yang mungkin hari ini mereka hidup tetapi kehilangan jati diri. Memantapkan kata-kata seorang ibu agar dalam setiap desahan nafas, dalam setiap untaian kata yang dia keluarkan selalu bermakna, sehingga para ibu akhirnya bisa menjadi lebih ahli dalam menguntai kata-kata menjadi sebuah doa. Tiada kata seindah doa, dan ini membutuhkan ilmu. Dan hari ini kita bersama-sama hadir di sini dalam rangka untuk mendapatkan ilmu itu. Saya bersyukur madrasah ibu masih istiqomah, didampingi para punggawa-punggawa yang luar biasa, selalu antusias, semangat, seolah-olah tidak pernah lelah. Insya Allah semua lelah diganti dengan dinah. Insya Allah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pada suatu hari Bilal diminta oleh Abu Bakar untuk segera menjemput Rasulullah, karena pagi itu di saat sholat subuh berjamaah Rasul tidak kunjung datang, padahal para sahabat sudah siap. Kemudian Bilal datang ke mihrab atau kamarnya Nabi. Di situ Bilal melihat Nabi sedang terduduk dengan berurai air mata, sedang menangis terseduh. Matanya mengeluarkan air mata yang demikian deras yang Bilal belum pernah melihat baginda Rasulullah menangis sedalam. Maka Bilal pun kemudian mengikutinya, kemudian menangis tersebut. Setelah reda, kemudian Bilal bertanya, "Wahai Rasulullah, apa gerangan yang membuat engkau menangis demikian dalam? Belum pernah aku menyaksikan engkau menangis seperti ini." Maka Rasulullah menjawab, "Baru saja aku mendapatkan firman Allah, Al-Quran turun, dan ayat itu membuat aku bergetar hebat dan aku menangis mendengar ayat-ayat yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepadanya." Apa genangan ayat yang didengar oleh Rasulullah sehingga Rasul menangis demikian hebat? Ayat itu berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila
subhanaka faqina adzabannar. Ayat ini berbunyi begini. Dalam penciptaan, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang menggunakan akalnya. Siapa orang yang menggunakan akal itu? Yaitu orang yang selalu ingat kepada Allah di saat dia berdiri, di saat dia duduk, di saat dia berbaring, selalu bertafakur tentang ciptaan Allah, hingga akhirnya dia mengucap, Maha suci Engkau ya Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sungguh Tuhanku, Engkau menciptakan semua ini tidak ada yang sia-sia. Maha suci Engkau, dan jauhkanlah aku dari siksa api. Nabi menangis karena ayat ini demikian indah, menggambarkan sosok ulil albab yang demikian indah, yang kapanpun dia hidup di dunia selalu berzikir, ingat kepada Allah, penciptaan langit dan bumi dan segala isi di dalamnya. Ada cobaan, ada ujian, ada kebahagiaan, ada ketika orang naik menjadi terkenal, tapi ada juga orang yang sedang terpuruk. Itu semua membuat dia ingat kepada Allah. Saat dia berdiri, saat dia sehat, saat dia lelah, saat dia duduk, saat dia berbaring, saat dia sakit, hatinya masih bertafakur kepada Allah dan mengatakan, ya Allah, semua kejadian ini tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang di luar kehendak-Mu, semua karena kehendak-Mu, dan aku yakin semuanya adalah untuk kebaikan kami. Maha suci Engkau ya Allah, aku mensucikan Engkau, aku tidak ada sedikit pun perasaan Engkau punya niat buruk kepadaku, kepada kami. Sesungguhnya semuanya adalah demi kebaikan hamba, dan jauhkanlah kami ya Allah dari prasangka buruk itu, yang seolah-olah ketika ada kejadian buruk aku berprasangka buruk kepadamu ya Allah. Hindarkanlah aku dari hal seperti itu, dan jauhkanlah aku dari siksa api neraka. Bapak gak ada ya? Bapak Edi Darmoyo dan Ibu sekalian. Jadi saya hari ini akan menyampaikan sebuah materi tentang pemilihan kata menentukan rasa. Bahwa kata-kata itu memiliki sebuah pengaruh. Menjadi seorang ibu, menjadi seorang pendamping suami, menjadi seorang wanita yang solihah, salah satu ciri-cirinya memang kemampuan dia dalam berkata-kata yang baik. Bagaimana lidah seorang ibu ini dari hari ke hari dia mulai pandai mengelola kata, dan nanti kita akan mengetahui bahwa dari mana kita bisa mengolah kata. Ternyata mengolah kata itu diawali dari mengolah rasa. Lalu dari mana kita bisa mengolah rasa? Ternyata diawali dari kita bisa menemukan makna. Dan nanti ketika kita sudah bisa mendapatkan itu, maka setiap kata akan menjadi doa, dan setiap doa menjadi nyata, insya Allah. Amin. Kira-kira mau nggak seperti itu? Malin Kundang ada sebuah kisah yang sangat legendaris, di mana omongan seorang ibu bisa menjadi kenyataan. Tetapi ibu yang bagaimana yang akan memiliki kekuatan seperti itu? Wanita yang macam mana yang akan memiliki kehebatan seperti itu? Maka kita akan belajar bersama di bulan yang penuh keberkahan, di bulan Ramadan ini, agar kita bisa berubah menjadi wanita penghias surga, wanita yang dirindukan surga dan siap mengantarkan surga bagi keluarga dan putra putrinya. Amin. Nah, saya bertanya, siapa yang pernah bertemu dengan saya, melihat saya? Masya Allah. Siapa yang baru pertama melihat makhluk ini?
Masya Allah. Nah, lebih banyak yang baru pertama mengenal. Ya. Maka saya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Indi Darmoyo. Ya. Saya tinggal di Taman Mugas Timur nomor 20A di Semarang. Sehari-hari saya sebagai seorang trainer, motivator, dan konsultan potensi genetik. Ini nomor handphone saya tolong dicatat, barangkali nanti karena keterbatasan waktu ada pertanyaan yang tidak bisa kami jawab, bisa melalui WA ya. Nanti bisa saya jawab melalui WhatsApp. Ini perusahaan saya bergerak di bidang pelatihan. Kita mensuplai banyak perusahaan yang membutuhkan pengembangan SDM untuk motivasi kerja ya, untuk leadership, service excellence dan sebagainya. Saya juga punya lembaga namanya Talent Potential Center yang khusus mempelajari kecerdasan bawaan anak atau kecerdasan genetik, yang dari situ kemudian saya bisa membantu siapapun atau anak untuk bisa bangkit menjadi yang terbaik dengan memahami potensi dalam dirinya. Mengapa ini penting? Kan sekarang anak-anak kita sudah menjadi connected generation, generasi yang terkoneksi dengan internet, betul ya? Hampir setiap detik dia itu selalu terkoneksi dengan dunia di luar dirinya. Sehingga ciri-ciri generasi ini adalah outer space more attractive than inner space. Sesuatu di luar dirinya jauh lebih menarik dibandingkan sesuatu dalam dirinya. Padahal Allah pernah menyampaikan dalam hadis qudsi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, dia akan semakin mengenal siapa Tuhannya. Nah, kalau generasi kita itu semakin tersedot perhatiannya keluar dirinya, semakin tidak sadar siapa dirinya, aku ini punya kehebatan apa, maka bagaimana mungkin dia akan lebih mengenal Tuhannya. Maka saya mengambil jalur ini untuk mengajak anak muda lebih mengenal diri, untuk lebih bisa mendekat kepada Ilahi, dan akhirnya bangkit dengan penuh rasa percaya diri. Saya juga memiliki program namanya Umat Terbaik Itu Berkah. Salah satu visi kami ingin menyiapkan generasi terbaik untuk khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Besok kita adakan angkatan yang ke-118 di Hotel Mulia pada tanggal 8-9 Maret. Nah, besok pagi. Jadi hari ini kami sedang sibuk ini. Dari mulai jam 7.30 sampai jam 17.45 dan nanti buka bersama di Hotel Mulia, insya Allah. Bagi Anda yang sedang terpuruk atau sedang ingin melakukan perubahan hidup, membangun mimpi besar, nanti belajar bersama saya di program ini. Nah, inilah keluarga saya. Sesuatu yang membuat saya merasa bahagia, membuat rumah itu terasa bagaikan surga. Baik di Jannati. Anak 4, 1 istri. Jangan kembali ya. Sudah punya cucu 1, baru cucu 1. Saya yakin di sini ada yang cucunya sudah lebih dari 1, ada yang 5 mungkin ya. Masya Allah. Ada yang itu luar biasa, atau yang lebih dari 5. Masya Allah. Saya baru 1 usia 4 bulan. Jadi masih apa ya? Masih belajar menjadi seorang yangkong. Masya Allah. Ya, ini keluarga saya, Masya Allah, ini bisa menjadi kebahagiaan. Oke, kita akan mulai belajar tentang pemilihan kata dan menentukan rasa. Saya berharap Anda semua hari ini hadir lahir batin, hadir dengan kesungguhan. Karena dalam kitab Al-Hikam, Imam Ibnu Athaillah pernah menyampaikan bahwa di dalam sebuah majelis ilmu, Allah itu menurunkan cahaya ilmu ke dalam dada hambanya yang hadir di situ. Tetapi saat itu juga Allah menarik cahaya ilmu itu dari dada sang hamba. Mengapa? Karena Allah masih melihat di hati sang hamba ini belum siap menerima ilmu, belum siap menerima cahaya ilmu. Karena apa? Di hatinya masih penuh dengan gundah gaulana tentang masalah dunia. Ada kemarahan, ada kesedihan, ada benci, ada dendam, ada sakit yang tak terkira, ada ketidakikhlasan yang masih dia simpan. Maka hamba seperti ini akan terhalang dari cahaya ilmu.
Mungkin dia hadir di situ bisa mendapatkan sebagian ilmunya, tapi ilmu itu tidak memiliki cahaya. Ilmu itu gelap, sehingga ilmu itu mungkin dia dapatkan, tapi tidak bisa menerangi hidupnya, tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Maka banyak orang ikut pengajian, ikut pelatihan, ikut seminar, tapi hidupnya tidak berubah, karakternya tidak berubah, karena bisa jadi dia hadir tanpa membersihkan hatinya, tanpa meletakkan semua masalahnya terlebih dahulu, agar hatinya ikhlas, bersih, lillah. Maka ibu sekalian, mari kita serahkan segala persoalan kita kepada Allah Ta'ala. Urusan keluarga, urusan tentang kehidupan, tentang finansial, tentang anak, tentang sakit, tentang perihnya perjalanan hidup, kita serahkan kepada Allah. Allah Subhanahu. Allah tempat menggantungkan semua masalah. Jangan letakkan masalah itu di hati kita. Berat, hati kita bisa rusak. Maka masalah itu kita gantungkan, kita serahkan, kita taruh di hanger terhebat. Allah Subhanahu itu Allah Maha Hanger. Jadi kalau menggantungkan baju itu di hanger ya. Nah ini ada hanger terkuat itu Allah. Maka jika ada punya masalah, gantungkan, sampaikan itu kepada Allah. Biarlah Allah yang menanggungnya, menangannya, menyimpannya, dan hati kita tetap tenang, tetap bersih. Karena baik, maka izinkan saya hari ini akan mengajak Anda untuk sedikit berbincang-bincang tentang Ramadan Mubarak dengan pilihan Syahrul Taghir, yaitu bulan perubahan, di mana kita diminta berpuasa untuk berhasil melakukan perubahan la'alakum tatakun, di mana kita diberikan sebuah kisah tentang puasanya ular dan ulat. Sama-sama berpuasa tapi hasilnya berbeda, betul ya? Ular berpuasa hanya untuk melungsungi, mengganti kulitnya menjadi lebih glowing. Jadi Anda yang hari ini mengejar ke glowingnya, itu adalah ikut puasanya ular. Hanya sekedar berubah kulit, tapi wajah tidak berubah. Ya, perilakunya tidak berubah, makanannya tidak berubah, sama-sama masih suka tikus. Sebelum puasa tetap menyukai bangkai, setelah berpuasa juga sama-sama makan tikus dan bangkai. Itulah puasa ular. Tapi beda dengan puasa ulat. Ya, mungkin ketika jadi ulat dia banyak makan daun-daun. Ya, bahkan dia sering mengejar sesuatu agar viral. Ya, kenapa? Karena naik daun terus ya. Naik daun kan viral terus. Itu ulat ya. Dia inginnya naik daun, pansos gitu ya. Tapi ada masanya dia tahu aku harus berhenti melakukan makan terus ini. Maka dia kemudian menjadi kepompong. Dan setelah itu dia menahan lelah, menahan dahaga, ya. Dia sambil dalam kepompong itu terasa sakit sekali, ya, berat. Tapi dengan kesabaran dia akhirnya bisa menjadi seekor kupu-kupu. Bentuknya indah, cantik. Bukan sekedar glowing kulitnya, tapi berubah perilakunya, berubah makanannya, semakin indah. Ya, yang tadinya sukanya makan daun dan merusak tumbuhan, sekarang justru menjadi penyerbukan, membantu penyerbukan. Itulah kupu-kupu. Indah, menebarkan keindahan. Maka salah satu topik kita hari ini di Madrasah Ibu adalah paling tidak Anda harus lebih indah besok setelah Ramadan. Bukan dari sisi hidung yang semakin mancung seperti saya. Saya puasa bertahun-tahun nggak mancung-mancung. Tapi paling tidak di kata-kata Anda tampak lebih indah. Cara Anda bicara semakin ahli memilih kata-kata. Ketika marah, memuncak, Anda bisa mengendalikannya dengan tenang. Bahkan Anda bisa marah sambil tersenyum. Iya cara ini.
nasihat dari Hakim, wahai para pemarah, jika engkau ingin segera bisa menahan marah, latihlah satu amal soleh ini. Apa itu? Marah sambil tersenyum. Jadi kamu itu nggak bisa marah. Ya itulah memang tujuannya, agar kita akhirnya menunda rasa marah kita. Karena tidak sinkron antara marah dengan tersenyum. Marah itu adalah emosi yang negatif, sedangkan senyum itu emosi yang positif. Dan dalam kehidupan ini ternyata energi positif akan selalu mengalahkan energi negatif. Jika tidak percaya, kita bisa lakukan sebuah permainan uji coba. Orang berhadapan, yang satu tuh wajahnya cemberut, mencucu, ya, marah terus negatif, yang satu di hadapannya senyum. Itu pasti yang senyum lebih bertahan lama dibandingkan yang marah. Karena marah itu ternyata capek, mencucu itu ternyata kesel. Tapi kalau senyum itu bisa asik. Ya, maka janganlah Anda memilih menjadi orang yang selalu menyimpan marah, menyimpan dendam, menyimpan luka. Karena itu akan menghabiskan energi, membuat tubuh menjadi tidak sehat, karena hormon-hormon yang negatif, ya, hormon-hormon adrenalin semakin meracuni tubuh kita. Tapi jika Anda tersenyum, hormon-hormon endorfin, hormon-hormon serotonin yang menyehatkan tubuh akan menyirami tubuh kita. Maka selalulah tersenyum. Ya. Jadi Anda akan tampak indah, menjadi bagikan kupu-kupu paling tidak dari kata-kata Anda. Mau nggak kira-kira? Mau nggak? Mau tok atau mau banget? Mau banget. Serius? Oke, angkat tangan kanannya. Oke ya, pegang bahu temannya sebelah. Ditepuk-tepuk. Kemudian ketika ditepuk, tolong yang ditepuk memalingkan wajahnya melihat yang menepuk, kemudian berikan senyum. Kemudian ikuti kata-kata saya. Ibu-ibu, calon bidadari surga, hari ini kita mau belajar bagaimana Ramadan ini bisa membuat diri kita berubah lebih indah, minimal dalam kata-kata, sehingga kita bisa menjadi wanita yang ahli memilih kata yang bermakna, dan akhirnya setiap kata kita menjadi doa. Oke. Sekarang angkat tangan kirinya, taruh di bahu sebelahnya, kemudian dipijit-pijit. Ikuti kata-kata saya. Alhamdulillah, hari ini hatiku merasa bahagia hadir di sini, seolah aku merasakan indahnya surga. Terima kasih saudaraku. Mudah-mudahan di madrasah ibu ini kita bisa belajar menjadi kupu-kupu yang menebarkan keindahan, kebaikan, dan keberkahan. Amin. Terus bersalaman kanan kiri, ucapan terima kasih. Udah
Iya, jadi seorang wanita yang soleh itu kalau diperingatkan, solehah. Tapi karena puasa terakhir belum soleh. Iya, yang wanita yang soleh itu ciri-cirinya adalah ketika ada yang mengingatkan, menasehati, dia tidak pernah tersinggung, tapi justru mengatakan terima kasih. Nah, ini yang harus kita pelajari bersama. Nah, ibu-ibu sekalian, dalam kehidupan ini kita itu harus bisa belajar bahwa dalam kehidupan ini menyimpan dua hal besar, yaitu ada banyak kejadian di luar kontrol kita dan ada kejadian di dalam kontrol manusia. Dua hal ini tergantung respon manusia ketika menghadapi kejadian-kejadian itu. Jika kita bisa melakukan respon positif, tentu hasilnya berbeda ketika kita merespon kejadian itu dengan negatif. Ketika kita bisa merespon positif, maka masalah akan menjadi reda. Tetapi jika respon kita negatif, masalah akan semakin membesar. Jadi hidup kita itu akan semakin enak ketika kita memahami dua rahasia ini. Ada kejadian yang di dalam kontrol kita dan ada kejadian yang di luar kontrol kita. Dan semuanya menunggu respon kita. Lalu apa saja kejadian-kejadian di dalam kontrol dan di luar kontrol kita? Kita akan lihatnya. Kejadian di luar kontrol. Yuk dibaca bareng-bareng. Apa di luar kontrol itu misalnya apa? Betul nggak ini di luar kontrol? Bisa nggak kita itu milih dilahirkan siapa? Bisa nggak? Nggak bisa. Ini adalah kejadian di luar kontrol yang kita tidak bebas memilih, sehingga kita tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Wahai Edi Darmoyo, kenapa kamu lahirmu laki-laki? Kenapa kamu jadi anaknya seorang laki-laki bernama Bapak Dalmo? Saya tidak tahu. Karena itu di luar kontrol, termasuk kelamin, ya, kelamin, kemudian kulit, wajah, kecantikan, kematian, kecelakaan apapun, itu di luar kontrol manusia. Kita tidak bebas memilih. Karena tidak diminta pertanggungjawaban, maka kewajiban kita adalah menerima semua kejadian itu. Karena dengan sikap menerima, akhirnya itu menjadi amal soleh kita dan jiwa kita menjadi tenang. Ibu, saya mau tanya jenengan, jujur dijawab dengan hati yang jujur ini. Menurut jenengan, pembicara ini hidungnya mancung atau esek? Sudah orang kabeh. Cukup. Jawabannya kok cukup itu loh. Jawabannya tidak jelas. Mencoba melipir dari pertanggung jawaban. Mancung atau pesek? Cukup. Maksudnya nggak pesek, nggak mancung. Sedang saja. Sedang saja. Oh, kayak orang Jawa ya. Jadi kelihatan manis itu lah ya Bu ya. Kalau mancung itu kan hidungnya orang Arab ya, orang Jawa itu biasanya pesek ya. Itu katanya dulu waktu pembagian hidung, orang Jawa itu datangnya terakhir. Terus tekstok kayak gitu. Anda lihat saya, hidung saya pesek. Kalau saya tidak bisa menerima ini, maka dari awal tadi saya akan berusaha menutup hidung saya. Ya, saya pasti akan ngomong dengan cara di mana saya menyembunyikan hidung saya. Bahkan saya merasa nih, Anda itu menatap bukan wajah saya, tapi menatap hidung saya. Sehingga akhirnya saya merasa terintimidasi. Aku ya Allah Gusti, dunia mati hidungku sing pesek.
Gara-gara saya tidak bisa menerima itu, akhirnya saya menjadi orang yang sensitif, selalu merasa serba kekurangan. Betul? Nah, maka saya tidak akan pernah tenang ketika saya tidak menerima semua yang telah diberikan Allah kepada kita. Betul nggak? Apakah itu suami Anda, keluarga Anda, kehidupan Anda, itu di luar kontrol Anda. Dan tugas kita adalah menerima. Karena ketika Anda menerima semuanya, ya Allah, aku terima, aku rindu dengan semua yang telah terjadi pada diriku, maka hasilnya adalah sikap penerimaan itu membuat menjadi amal soleh dan hidup Anda menjadi tenang. Halo. Ya, kalau saya sekarang ingin saya menyapa halo dijawab dengan labaik. Labaik itu jawaban orang yang merindukan datang ke Baitullah. Halo. Labaik. Kalau saya menyapa hai dijawab amin. Hai. Amin. Halo hai. Saya doakan yang menjawab sungguh-sungguh dimudahkan datang ke Baitullah. Lalu apa yang di dalam kontrol manusia? Ini yang di dalam kontrol kita adalah ini nih. Yang dibaca ucapan, sikap, perbuatan, pikiran, perasaan, dan keputusan. Kita bisa memilih, betul nggak? Karena bebas memilih, kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, dan kewajiban manusia berusaha memilih yang terbaik, dan hasil dari usaha itu menjadi amal soleh, dan hidupnya akan semakin dipenuhi dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan-kebaikan. Jadi Ibu, kita harus tahu ini bahwa ucapan kita, sikap kita, kata-kata kita itu nanti akan diminta pertanggungjawaban. Karena ucapan kita itu ternyata kita bebas memilih, dan itu di dalam kontrol kita. Ini tolong dipahami betul. Jika kita melihat persoalan di dalam kontrol, maka tugas kita adalah berusaha, betul ya? Berusaha. Dan setiap usaha akan menjadi amal soleh. Dan Anda akan mendapat hidup yang semakin berkah, karena hidup Anda dipenuhi dengan rencana-rencana memperbaiki diri, memperbaiki keadaan, dan seterusnya. Termasuk memperbaiki kata-kata. Ini dalam kontrol. Aku nggak iso, aku ini ngomong pakai celemong piye bu maksudnya. Dasar mingkem iso celemong, nggak iso kan kayak laban iso nggak celemong. Nggak bisa. Artinya di dalam kontrol. Mulut ini dalam kontrol kita. Cuma yang sering terjadi adalah emosi kita itu menyebabkan semua hal yang di dalam kontrol menjadi tidak bisa kita kontrol lagi. Kenapa? Karena jarang kita latih. Kita tidak tahu ilmunya. Maka dari pemahaman inilah kita mencoba memahami dulu bahwa ternyata kata-kata itu sesuatu di dalam kontrol. Ucapan kita, perasaan kita itu di dalam kontrol kita. Kita bisa mengendalikan semuanya itu. Saya mau tanya, Bu, sebenarnya kalau di rumah pas Ramadan, hari ini jam-jam segini paling enak ngapain? Tidur. Habis tadarus tadi pagi enaknya tidur, betul nggak? Betul. Tapi Anda memilih, berusaha memilih yang lebih baik, yaitu datang ke majelis ilmu, Rodotul Jannah, taman-taman surga, di mana malaikat mengepakkan sayapnya, mencatat nama-nama Anda, menyampaikan doa-doa Anda, dan Allah mengabulkan semua hajat-hajat Anda. Masya Allah. Nah ini Anda memilih di dalam kontrol Anda, pilihan Anda, termasuk omongan kita, sikap kita, perasaan kita ini. Itu semuanya dalam pengendalian kita. Halo. Tapi ternyata karena dia tahu dalam kontrol, maka langsung berubah. Halo, itu menunjukkan Anda bisa mengontrol, bisa mengendalikan. Maka bagaimana nanti setiap kata yang kita keluarkan itu akan kita kendalikan menjadi kata-kata terindah, yaitu kata-kata penuh dengan makna dan doa. Terutama untuk wanita atau manusia bersumbu pendek. Jadi ibarat mercon itu kita punya sumbu. Ada sumbu panjang,
Sumbu panjang itu nesune suwi. Piring pecah piar. Iya boleh. Responnya itu pelan. Terus dia tarik nafas. Tidak langsung muntah. Itu namanya manusia bersumbu panjang. Tapi ada juga orang yang bersumbu pendek. Lihat, coba lihat kamu. Kok isu? Mana tahu ini? Kata-kata ya Allah. Ini kan tidak pantas, betul ya? Dan tidak pantas kita punya seorang ibu yang ngomong seperti itu. Nanti semua dikeluarkan matamu, irungmu, dasmu. Sedih rasanya. Ya Allah, maka kita ingin Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita ingin melahirkan generasi pemimpin bagi orang bertakwa. Dan itu syaratnya harus ada pasangan hidup yang saling menyejukkan mata, menenangkan hati, menenteramkan jiwa. Bahkan anak-anak kita pun juga demikian, menyejukkan mata, menenteramkan hati, menenangkan jiwa. Kenapa? Karena sikap dan perilakunya sangat teratur, sangat terkendali, penuh dengan kata-kata yang baik, maka lahirlah generasi pemimpin di masa depan melalui keluarga kita. Masya Allah, ini madrasah ibu ini pahalanya besar loh. Setiap ibu-ibu yang di sini kemudian bisa berubah lebih baik, amalnya itu kepanitiaan dapat semua. Yang rodo ikhlas itu sini. So ikhlas banget gitu. Ini kita ikhlas kabeh. Ya Allah. Saya tadi turun, tukang parkir itu sudah langsung menyambut saya. Masya Allah. Itu tukang parkirnya dapat pahala besar. Membuat pembicaranya jadi semakin dihormati, kan senang ya. Jebule kor lewat pintu samping. Padahal Bu Titi plus pintu utama itu. Jadi perlu ada koordinasinya ditingkatkan. Pak Edi, kok tak tunggu di ngadep? Lah, anu jaga parkir, untuk aku lewat sini. Di ruang utama tidak ada yang nyuting, tapi di ruang samping ada yang nyuting. Sampai yang nyuting aja. Tapi itulah. Oke, ibu sekalian, yuk kita belajar menata kita, menata omongan kita, dan mulai dari sekarang ini Anda harus menyadari, harus apa? Paling tidak tahu sumbu Anda itu panjang atau pendek. Atau dulu panjang, sekarang pendek. Berarti kalau sekarang pendek, yuk panjangkan lagi, lururnya. Dari dulu sampai sekarang pendek terus mah. Oke, Anda harus sadar dulu. Harus sadar dulu. Oke, siapa yang merasa sumbunya panjang? Angkat tangan. Iya, ciri-cirinya tuh nggak mudah marah. Iya, nggak mudah marah. Tidak tombolnya yang menang baik. Sikil aku beda. Nangis, lalu mas, lalu. Ya, oke, yang panjang, merasa panjang, yang ngacung cuma satu. Sekarang yang merasa pendek. Atau buntutnya, apa? Ini sumbunya tuh kadang melar, kadang pendek. Tergantung kondisi dan tanggal. Ya. Tanggal muda, pojok. Tanggal tua. Tahu aja, punya pengalaman. Masya Allah. Yang penting Anda sadar tentang diri Anda. Siapa yang perlu belajar untuk lebih ahli dalam mengendalikan kata? Perlu nggak belajar? Perlu. Yuk kita mencoba hari ini belajar seperti itu. Saya tidak akan membahas Anda sumbu panjang atau pendek. Karena jawabannya menjadi variatif. Kadang panjang, kadang pendek. Kadang sumbunya hilang, Pak. Saya iso berdua, sorry, Pak.
Wanita tanpa sumbu. Halo. Hai. Ini sudah paham ya? Oke, saya mau tanya. Hujan turun tiba-tiba di luar kontrol atau di dalam kontrol? Di luar. Kalau kita pakai payung di dalam atau di luar? Di dalam kontrol. Kalau pakai payung kita pakai di dalam kontrol. Udah dibes-bes di dalam kontrol, baru itu keringan. Itu salahmu DP. Operasi plastik itu Ya operasi plastik juga di dalam kontrol. Iya, operasi plastik Anda punya apa namanya ini, wajah Anda. Wajah Anda, bukan wajah itu ya. Ditentukan hidungnya pesek. Ya, terus dimancungkan. Masuk dalam kontrol. Di luar kontrol. Jadi wajah Anda itu adalah di luar kontrol. Tugas Anda harus menerima. Tapi ketika ada alasan yang secara medis, secara syar'i, Anda harus memancungkan hidung, maka itu dibolehkan oleh ulama. Itu dalam kontrol. Ketika diizinkan ulama, syariat membolehkan, maka Anda boleh operasi plastik untuk memancungkan hidung. Karena dengan memancungkan hidung, Anda jadi lebih khusyuk sholatnya. Terus. Tapi kalau dengan hidung mancung malah Anda menjadi penebar maksiat, itu menjadi tidak penuh keberkahan, tidak baik bagi. Masya Allah. Maka tergantung niatnya dan secara syariat bagaimana Anda merubah itu. Ya. Contoh, tubuh saya atletis ini. Ini juga harusnya bisa lebih langsing, itu di dalam kontrol. Iya kan? Ini di luar kontrol. Iya, ternyata saya gagal menjadikan. Dia di luar kontrol. Ya. Setiap bulan puasa saya turun 6 kilo. Syawal hari kedua naik 10 kilo. Saya sudah mengontrol semuanya, mangan sini tanpa nasi. Ternyata tuan rumah tidak ikhlas kalau tamunya hanya makan sedikit. Jadi tidak menghormati saya, makan tongseng, tengkleng semua dimakan. Tetapi saya rela mengorbankan diri saya untuk kebahagiaan tuan rumah. Masya Allah, ya Allah. Tapi yang penting sehat ya Bu ya. Tapi sampai mana tadi? Iya. Anda hari ini ada yang duduk nyaman, tapi ada yang duduk terasa nggak enak-enak ya. Merubah sikap duduk itu di dalam kontrol atau di luar kontrol? Di dalam kontrol Anda. Anda bisa memilih hari ini mau bersandar, bisa tuh? Bisa. Atau kemudian bersimpuh ini, atau selonjor boleh. Yang tidak boleh itu mengangkat. Nggak bisa tempat. Boleh. Ya harus dicek. Terus itu mengangkat itu selalu ya. Maka walaupun kemeng-kemeng sidik, Anda harus berusaha. Ya Allah, disengkang-sengkring, tahan. Aku boleh ngomong biasanya mengangkat soalnya. Oke, itu kan di dalam kontrol. Kalau Anda berusaha, hasilnya amal soleh. Sengkang-sengkring, amal soleh. Saya kalau suruh duduk itu sengkang-sengkring terus. Terus kapan menyelesaikan materi gitu kan? Akhirnya tema berubah sengkang-sengkring. Masya Allah. Kita lanjut. Mengapa kita sebagai manusia perlu belajar bicara yang baik? Mengapa? Karena perintah Allah, kita harus bisa berbicara untuk menyampaikan kebaikan.
Dr. Abdul Razak Naufal dalam bukunya Al-Ijaz Al-Adadi fil Quranul Karim menuliskan hasil penelitiannya bahwa kata kul yang artinya katakanlah itu disebut sebanyak 332 kali dalam Al-Quran. Bandingkan dengan beberapa kata penting lain seperti ad-dunya hanya 115 kali, iblis 11 kali, malaikat 88 kali, setan 88 kali, sujud 34 kali, dan sholawat 5 kali. Menunjukkan betapa kita diminta untuk memperhatikan, menunjukkan betapa kita diminta untuk memperhatikan kata-kata kita. Katakanlah, sehingga berkata, berbicara itu menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Maka hari ini dengan spirit ini, dengan fakta ini bahwa Al-Quran memperhatikan kata-kata, Al-Quran adalah kumpulan kata-kata firman dari Allah, maka seharusnya membuat umatnya yang mencintai Al-Quran mulai hari ini mulai belajar menata kata-kata dia, kalimat yang dia ucapkan. Masya Allah. Maka perintah Allah ini harus kita jalankan karena manusia butuh berkomunikasi. 80% aktivitas manusia itu berkomunikasi dengan keluarga, pasangan, tim dan sebagainya. Maka kalau kita ingin menjadi pemimpin di rumah tangga kita, pemimpin bagi anak-anak kita, maka Anda harus pandai bicara yang baik. Masya Allah. Berapa kali Al-Quran menyimpan kata-kata buku? 300. Masya Allah. Sehingga kata-kata itu menjadi penting. Maka bagi kita hari ini yang selama ini mudah berkata-kata yang kotor, bohong, menebar keburukan, ya Allah, ini Al-Quran itu memperhatikan kata-kata. Seolah-olah Allah itu ketika berfirman memilih kata-kata yang terbaik, kata-kata yang demikian indah, yang membuat seorang Rasul terbaiknya Muhammad Rasulullah bisa menangis, terguncang, terharu hatinya melihat kata-kata yang sangat luar biasa. Ini yang kita pelajari. Ada seorang istri, seorang pedagang. Dia tinggal di rumah yang sempit dengan 4 orang anak, tapi bahagia. Rumahnya hanya berdinding gedek, ya, kecil, tapi dia bahagia. Suatu hari anaknya sakit dan ibu-ibu RT menjenguknya. Oke? Ketika menjenguk itu ada seorang ibu yang kelihatan ramah, pandai bicara, kelihatan semangat ngomong. Duk, Jeng, ya ampun, di sini sudah berapa tahun? 7 tahun, Bu. Ya ampun, jenengan sabar sekali loh. Ya Allah, Dek, Jeng, sebenarnya rumah ini nggak layak loh buat jenengan. Lihat, ini gedenya ini loh. Ini nggak layak buat anak-anak, berbahaya. Anda harusnya minta sama suami penjenengan, harus ganti dong, direnov lah. Ini nggak sehat buat anak kita, kasihan. Gara-gara omongan seorang ibu yang kelihatan grafiak, semangat, malah nunjak gitu ya. Akhirnya sang istri yang tadi ridho dengan semuanya, akhirnya ngomong sama suami, Mas, aku mulai sadar, Mas, rumah ini gak layak buat kita. Apalagi anak-anak, loh, gak layak gimana maksudmu? Ini yang gedenya ini, kita tuh kecil ini, sumpah begini, aduh, terjadilah pertengkaran setiap hari. Gara-gara kata-kata seorang ibu tadi, ketenangan hidup, kebahagiaan menjadi terusik, bahagia menjadi hilang, dan muncullah kesengsaraan. Karena apa? Kata-kata. Masya Allah. Maka hati-hati beneran kalau komentar, lihat orang itu komentar, kalau hati-hati. Delok sih, aku ngomong ini penting apa tidak, itu wajib operator. Kalau gak ada manfaatnya, tahan dulu, di-lock dulu. Oke. Karena kita sekarang harus dimintai memperhatikan kata-kata. Yuk, angkat tangan kiri, tepuk-tepuk sebelah kiri, ya. Oke, ya. Ikuti kata-kata saya. Saudaraku, kita baru tahu ternyata kata kun dalam Al-Quran
332 kali. Artinya, tolong dong, bareng-bareng yuk kita latih berkata yang baik. Oke. Sekarang angkat tangan kanannya, pijit-pijit. Terima kasih. Alhamdulillah. Aku jadi tahu bahwa ternyata Allah sangat memperhatikan kata-kata yang kita keluarkan. Maka yuk belajar yuk berkata yang lebih baik agar kita makin mudah memilih kata yang indah dan penuh berkah. Amin. Ucapkan terima kasih. Maka kita diminta untuk menyampaikan kebaikan, berdakwah sebuah kewajiban. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Tugas kita itu hanya menyampaikan kebaikan kepada jalan Tuhan, kepada manusia untuk kembali ke jalan Tuhan, jalan kebaikan. Dengan cara apa? Hikmah. Hikmah itu dengan kebijaksanaan, kata-kata yang penuh dengan kebijakan, yang menyentuh hati. Atau dengan pelajaran. Kalau pelajaran itu ada kurikulumnya, ya, ada materi pembukaannya bagaimana, itu dirancang materinya. Dan kalau ada yang berbantah-bantah, bantahlah dengan cara yang baik. Masya Allah, Allah itu menginginkan kata-kata yang keluar dari umatnya, kata-kata yang baik. Bantah-bantahan dari bantahan yang baik. Maka kalau kita ingin mencintai Al-Quran, maka tolong spirit Quran ini harus ada dalam diri kita, minimal kata-katanya penuh dengan kebaikan. Siap? Insya Allah. Siap ya? Kita latihan bareng-bareng, mulai dari kata-kata yang baik. Nanti bagaimana caranya? Nanti kita akan bahas. Nah, persoalan apakah orang yang nanti diomong itu manut apa tidak, bukan urusan kita, ya. Tugas kita untuk bicara yang baik kepada anak kita, kepada suami kita, kepada tetangga kita, kepada umat yang mungkin masih sedang menyimpang. Tugas kita itu menyampaikan dengan cara yang baik. Kenapa? Lihat ini, sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan siapa yang layak mendapat petunjuk. Dari sekian ribu yang hadir di madrasah ibu, saya tidak pernah tahu siapa di antara Anda yang benar-benar setuju dengan pendapat saya, siapa yang kemudian mendapatkan hidayah dari Allah, siapa yang membantah, siapa yang menolak, itu ada. Tapi itu bukan urusan saya, tidak pernah mengecek, Bu, setuju enggak? Bu, kalau ini terus, kapan rampung ya mantan ini? Maka saya tidak peduli bagaimana respon Anda. Tugas saya sebagai seorang pendakwah adalah menyampaikan materi dengan cara yang terbaik. Persoalan siapa yang dapat hidayah, itu Allah yang memilih. Termasuk kepada anak kita, kepada orang lain, kepada murid-murid kita, kepada santri kita juga demikian. Ada orang begini, enak sudah mana pi, itu sudah setuju pi, nggak aku jaduk ini pi. Sudah, itu bukan urusan kita. Akhirnya apa, kita takut berbicara. Maka yang penting kita harus menyampaikan dengan cara yang terbaik, karena itu tugas kita. Setuju ya? Setuju. Maka demikian pentingnya kata-kata ini, maka Nabi memberi nasihat. Amsik alaika lisanak, jagalah lisanmu, kata Nabi. Kemudian ada man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang beriman pada Allah dan hari akhir, tidaklah ia berkata baik atau diam.
Karena kalau dia ngomong malah yang keluar keburukan, surga itu tertutup baginya. Masya Allah. Maka kalau Anda tidak bisa memilih kata-kata yang baik, disarankan lebih baik ngelak itu. Kalau mau ngomong, carilah kata-kata yang baik. Lalu gimana caranya Pak Edi? Nah, maka madrasah ibu menyediakan menu itu luar biasa. Lalu kapan ada madrasah bapak? Nggak ada madrasah ibu menurut ya. Ibu-ibu sumbunya makin panjang, bapak-bapak sumbunya makin pendek. Ya Allah. Kemudian mengapa kata-kata penting? Karena kata-kata itu biasanya mencerminkan rasa, betul ya? Apa yang diomongkan itu biasanya rasa dulu yang muncul. Begitu mulai rasanya itu mulai jengkel, maka muncullah kata-kata yang menunjukkan kejengkelan. Nah, rasa ini biasanya artinya prasangka dalam hati. Maka hadis ini ada sebuah diskusi yang mengatakan Allah berfirman, Ana inda doni abdi, aku sesuai dengan persangkaan hamba padaku. Dan perasaan itu tercermin dari kata-katanya. Hadis ini mengajarkan bagaimana seorang muslim harus husnudon, berprasangka baik kepada Allah dan memilih sikap roja atau berharap kepada Allah tentang sebuah kejadian baik di dalam kontrol ataupun di luar kontrolnya. Hadis riwayat Ahmad mengatakan Rasul pernah bersabda, ya, di mana Rasul mengatakan sebuah firman Allah, aku berdasarkan prasangka hambaku ini di hadis qudsi, apabila ia berbaik sangka maka ia akan mendapatkan kebaikan, jika ia berprasangka buruk maka ia akan mendapat keburukan. Masya Allah. Ini ada kisah dua sopir taksi. Di mana ada sopir taksi di Jakarta, dia punya pekerjaan mencari penumpang pada masa itu sebelum ada online. Ada sopir taksi yang omongannya begini ketika dia mencari penumpang di Jakarta. Setiap hari pekerjaan saya muter-muter kota cari penumpang. Tidak banyak yang berubah di kota ini, sehingga perjalanan terasa sangat membosankan. Jalan sering macet, panas dan berdebu. Saya sering marah dan mengumpat dengan kemacetan seperti ini. AC yang dingin pun terasa panas di hati saya. Saat pulang saya merasa capek, kotor dan pikiran sumpah. Bosan saya dengan pekerjaan seperti ini. Sampai rumah saya ingin langsung tidur. Itu positif atau negatif? Negatif. Coba bedakan dengan sopir yang kiri. Setiap hari saya jalan-jalan keliling kota. Banyak hal yang bisa saya lihat dan saya syukuri selama berjalan. Saya banyak membantu orang yang butuh diantar ke tempatnya bekerja. Senang sekali bertemu dengan orang-orang baru. Di jalan yang macet, saya belajar tentang arti sabar dalam hidup ini. Apalagi mobil saya ber-AC, bikin hati adem. Pulang kerja kebayang wajah anak dan istri yang sudah menunggu saya. Saya benar-benar bahagia dengan pekerjaan ini. Positif atau negatif? Positif. Ibu-ibu, inilah pikiran seorang sopir taksi yang bernama Chandra. Dan Chandra ini adalah owner dari taksi Bluebird. Karena selalu positif, dia akhirnya punya banyak penumpang, semakin sehat, kemudian dia mencintai pekerjaannya, dan akhirnya punya banyak peluang, dan akhirnya membangun bisnisnya menjadi semakin besar. Halo. Hai. Kata-kata ternyata bisa menjadi magnet yang bisa membuka segala bentuk kebaikan. Saya seperti Yusuf Mansur, dia mengatakan bahwa kisah keberhasilan saya dalam mencapai pondok pesantren melahirkan Quran yang banyak itu karena omongan ibu saya. Yusuf Mansur dulu waktu SMP nakalnya minta ampun, gak pernah mau mandi. Yang mandi itu ibunya. Dipaksa, dan Yusuf Mansur ketika dimandiin itu ibunya mengumpat, marah, tapi dirubah menjadi doa. So besok besar jadi ahli Quran ya, sering ke Mekah Madinah ya, sering ke Ka'bah ya, banyak membuat para hafid itu ya.
Mak, dari mana uangnya? Gak tahu, pokoknya kamu harus begitu. Amanah uminya Yusuf Mansur menjadi kata-kata yang doa, tapi tetap marah. Cuma marahnya bisa jadi hafil Quran ya, sering ke Mekah Madinah ya, menghasilkan ribuan santri ya. Yusuf yang kecil itu belum tahu apa-apa, tapi kata beliau dalam biografi mengatakan doa ibu saya itulah yang membuat semua jalan dibuka oleh Allah, sehingga dia setiap tahun bisa melahirkan ribuan penghafal Quran sampai sekarang. Di luar masalah beliau sekarang, di luar masalah yang menghadapi dihadapi, tapi dia mengatakan dalam episode saya, termasuk ketika saya melahirkan para pencinta Quran, itu dari omongan ibu saya yang selalu marah saat memandikan saya, dan kemarahannya diubah menjadi doa. Ibu yang pernah marah, sudahkah marah Anda itu diubah menjadi kata-kata yang berdoa? Kue ini tak senangnya TV ya, perilaku halus. Orang seperti ini, tak doakan kamu perilaku tambah halus, tambah sabar, tambah soleha, dan besok dapat suami yang kaya, ganteng dan soleh. Itu istri saya latih mendoakan anak saya kalau sedang marah. Ingat namanya, artinya apa, kemudian doakan dia. Tapi dalam kondisi marah. Kalau bisa marahnya hilang, lebih bagus. Tapi biasanya kalau omongannya sudah positif, lama-lama ininya positif juga kok. Itu sambil marah, akhirnya hati kita tersenyum. Kalau mulut tersenyum nggak bisa, tapi perasaan kita menjadi lebih semerak kepada Allah. Nanti kita akan pelajari bagaimana caranya. Maka kita perlu memahami proses. Sopir taksi tadi melihat fakta bahwa Jakarta itu sumpah. Ada yang bisa mengubah makna, ada yang tidak bisa mengubah makna. Kesumpakan ini menjadi benar-benar sumpah atau kesumpukan ini menjadi ujian kesabaran, tergantung bagaimana Anda bisa mengubah makna itu. Betul ya? Sopir tadi yang positif negatif itu contoh. Maka ketika Anda melihat fakta, bagaimana Anda mengubah makna dari kejadian di dalam diri Anda, lalu carilah kata-kata yang lebih positif, lalu rasakanlah kata-kata itu. Ya, kata-kata akan mengubah rasa. Ada makna, kata dan rasa, lalu rasa akan mengubah doa. Doanya menjadi lebih kuat ketika perasaan Anda itu menyadari bahwa aku akan menjadikan momen ini sebagai doa untuk kejadian ini. Maka doa itu akan menjadi nyata. Halo? Maka kita akan mencoba berlatih. Misalnya ada dua orang kismin tahu ya? Miskin. Anda miskin, Anda orang miskin, hidupnya tidak, penghasilannya nggak cukup. Tapi lihat bagaimana Anda bisa melihat fakta, kemudian mengubah makna, menemukan makna, kemudian mengubah kata, mengubah rasa, mengubah doa, dan doanya menjadi kenyataan ini. Contohnya, aku ini hidup dalam kemiskinan dan kekurangan. Aku tidak punya penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Selalu saja kurang. Akibatnya hutangku tambah banyak dan masalah hidupku selalu bertambah, makin berat, dan akhirnya kesehatan menurun. Ya Allah, apa sih dosa yang telah aku perbuat hingga aku memberiku kehidupan yang seperti ini? Melayani Gusti Allah. Ya kan? Dengan istri selalu bertengkar, anak-anak makin jadi beban dan hidupku terasa bahagia di neraka. Ini biasanya terjadi pada orang yang selalu merasa menderita dengan apa yang dia alami hari itu. Walaupun tidak terucap, tapi di hatinya, dirasanya itu seperti ini, mengumpat, menyalahkan, protes sama Gusti Allah. Bahkan menjadi beban itu semakin berat. Jadi artinya apa? Aku sesuai perasaan kehambaku. Kalau Anda itu merasa kekurangan, maka itulah yang akan terjadi pada diri kita. Orang Barat melakukan riset namanya the law of attraction, hukum tarik. Apa yang sering Anda pikirkan, apa yang sering Anda rasakan, itulah yang sering terjadi. Kata Gus, seorang Gus mengatakan, sing mbok omongke iku sing bakalan teko. Kalau Anda sering ngomong ya rozak, ya rozak, ya rozak, rezeki akan datang.
Kalau Anda sering mengatakan aku kok kiri akan datang. Nanti malam Anda mungkin ngomong tentang yo kuntilanak akan datang. Saya pernah duduk di kos-kos saya, kita coba yuk bahas masalah kuntilanak. Malam datang betul mereka. Masya Allah. Jadi yang sering Anda omongkan, yang sering Anda pikirkan, yang sering Anda rasakan, itulah yang akan tertarik dalam hidup Anda. Kalau Anda miskin dan bicara penyesalan, selalu menggerutu, mengeluh, bahkan sering bertengkar gara-gara itu, maka kemiskinan tidak akan meninggalkan hidup Anda. Kalau Anda punya anak yang nakal dan terus Anda menggerutu dengan kenakalannya, jengkel dengan kenakalannya, jengkel dengan sikap polanya, yang tidak mau sholat lah, yang selalu keluar malam lah, maka jika Anda selalu mengeluh itu, bertengkar karena itu, itulah yang akan selalu terjadi dalam hidup Anda dan anak Anda. Maka kita harus merubah dengan kata-kata. Maka beda dengan orang kismin yang kedua. Kismin atau kismin. Aku ini hidup dalam episode ujian kesabaran. Allah nampaknya sedang menguji keimanan. Memang benar aku belum punya penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun aku diberi kesehatan yang baik, pasangan yang setia, dan anak-anak yang mudah diberi nasihat. Aku selalu bersyukur atas nikmat iman, kesehatan, dan keluargaku ini, sehingga aku makin semangat dalam bekerja dan mencari nafkah. Dengan kesederhanaan, aku bisa merasa tenang dan bahagia. Aku yakin Allah sudah menyiapkan jalan rezeki terbaik untuk kami. Masya Allah. Jadi bagaimana caranya? Kesimpulannya adalah, ya, ini contoh untuk suami. Bagi Anda yang mungkin sedang merasa, aku main protes karena bojoku kok malah berubah. Ya. Semakin suamiku kok kayaknya temperamental. Saya pernah datang keluarga konsultasi di tempat saya, suaminya itu keras pada anak. Maka bagaimana caranya? Pertama begini, rubahlah kalimat Anda yang tadinya itu jengkel dengan sosok suami. Ini misalnya ya, suami yang di luar madrasah itu ya. Kalau di sini mudah-mudahan baik semua suami. Amin. Kalau ada ya sedikit lah ya, paling 50% kurang sedikit. Udah ada nih Ramadan semua baik semua ya, amin. Anda harus mengatakan terima kasih ya Allah. Terima kasih Engkau telah menghadirkan sosok suami yang seperti ini, yang baik. Anda harus bisa melihat sisi kebaikannya. Temukan kebaikannya. Dan mungkin namanya manusia kok sudah semua ada. Bahkan seorang Siti Asia pun ketika bersuamikan Fir'aun yang mengatakan dirinya Tuhan, masih bisa bersikap hormat kepada suaminya itu. Masya Allah. Walaupun akhirnya dia dibunuh oleh suaminya ya, karena ketahuan beriman kepada Musa, Tuhannya Musa. Masya Allah. Maka jika Anda ingin mengubah suami, maka ubahlah dengan mulai dari sikap Anda. Ya Allah, terima kasih Engkau telah menghadirkan sosok suami yang seperti ini. Walaupun dia kadang-kadang negatif, Anda sampaikan sedikit negatifnya, namun dia juga seorang laki yang baik. Sebut baiknya. Kalau perlu, tampakkan kebaikannya yang lebih besar. Kemudian dilanjutkan, ya Allah, aku bersyukur atas suamiku ini, aku terima, aku ikhlas dan ridho atas semuanya. Wahai Allah yang mau mengubah, aku yakin Engkau mampu menjadikannya menjadi suami yang seperti ini seterusnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ini untuk men-setting perasaan kita. Berarti faktanya seperti ini, tapi Anda bisa menemukan makna. Kita bisa memilih, karena pemilihan makna itu di dalam kontrol kita, betul ya? Sehingga kalau Anda fokus dengan keburukan, maka keburukan itu yang akan selalu terjadi. Tapi jika Anda mau fokus pada kebaikan, walaupun kebaikan itu belum nampak, tapi itulah yang akan terjadi. Kisah ini terjadi disampaikan oleh istrinya Gito Rolis. Gito Rolis seorang rocker, penyanyi, itu sukanya malam mabuk-mabukan ke nightclub, pulang dalam keadaan mabuk. Istrinya selalu bertengkar setiap hari. Setiap malam ketika suaminya mau ke diskotik, pasti bertengkar. Banyak piring pecah gara-gara sang istri itu melarang, marah. Suami juga tambah marah. Pulang mabuk, dikunci pintunya, digedor-gedor sama suaminya. Kapan berubah kalau seperti ini? Maka dia kemudian ngaji, dan ternyata untuk mengubah suami, Anda harus mengubah
diri Anda, mengubah rasa Anda, mengubah kata-kata Anda. Maka kalau dimulailah episode itu, saat suami mau berangkat malam, sang istri bertanya, "Mas, mau berangkat jam berapa?" "Ngapain tanya-tanya?" "Lo kan biasanya keluar, Mas." "Iya, terserah gue." "Pakai baju yang mana?" "Terserah." "Kenapa emang?" "Aku mau setrikain, Mas, biar nyaman, Mas." Setrikain. Dibuatin teh hangat. "Ngapain?" "Ya biar Mas sehat lagi teh hangat." "Aku gak butuh." "Tetap tak buatin, Mas. Nanti pulang jam berapa?" "Emang ngapain?" "Ya aku kan akan nunggu Mas pulang." Ketika suaminya pulang dalam keadaan mabuk, dia membukakan pintu. Di papahnya sang suami yang terhuyung-huyung, muntahannya menimpa istri di lantai. Dia kemudian membimbing suaminya duduk, kemudian melepas bajunya, mencari air hangat, kemudian memberikan membasuh tubuh. Berangsur berbulan-bulan sampai 4 bulan. Tiba-tiba sang hidroloris mulai sadar, iya. Kalau dia marah, kok istriku sekarang tersenyum. Begitu dia jengkel, istrinya kata-katanya baik, terus mendoakan. "Mas, hati di jalan ya Mas. Assalamualaikum." Tapi luar biasa, dan itulah yang kemudian menurunkan hidayah dengan kata-kata. Dan kata-kata itu akhirnya terasa di hati seorang suaminya, dan suaminya akhirnya mulai sadar. Hidayah turun di situ. Masya Allah. Nah, inilah yang harus mulai kita latih. Lalu bagaimana dengan anak? Ya Allah, terima kasih Engkau telah menghadirkan anak-anak yang seperti ini. Aku beri dia nama ini. Sebutkan nama dia seperti apa. Walaupun dia kadang-kadang negatif, namun dia juga seorang anak yang baik, ya Allah. Ya Allah, aku bersyukur atas anakku ini. Aku terima, aku ikhlas, ridho atas semuanya. Anda ikhlas, Anda ridho atas semua perilaku buruknya. Sampaikan Anda ridho dengan keburukannya, Anda ridho ikhlas dengan semua kejelekannya, dengan kegagalannya. Anda ikhlas semuanya, serahkan kepada Allah. Ya Allah, wahai Allah yang mengubah, aku yakin Engkau mampu menjadikannya sebagai anak yang seperti ini. Makasih. Kemudian sampaikan sebagai doa. Dan setelah Anda mulai bisa menyusun kalimat yang seperti ini, lihat perubahan yang terjadi. Anda akan lebih tenang menghadapi anak Anda. Walaupun dia belum berubah, tapi Anda sudah mulai berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah nasib suatu kaum, nasib anak kita, sebelum dia mengubah dirinya sendiri. Yang bisa mengubah dia adalah ibunya, orang tuanya. Karena ada 3 doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah. Yaitu pertama, doa orang yang dizalimi. 2, doa orang dalam perjalanan safar. 3, doa orang tua kepada anaknya. Maka inilah yang harus kita pelajari. Maka kapan-kapan saya ingin mengadakan program, ya Allah, kutitipkan proposal hidup anakku padamu, ya. Saya pernah mengadakan di Hotel Gracia dulu. Terus sudah lama sekali, Bu, ya. Tapi mungkin tema ke depannya nanti di madrasah Ibu, ya Allah, kutitipkan proposal hidup anakku padamu. Ya, jadi kita akan menulis banyak doa untuk anak kita. Kira mau nggak ya? Atau besok pagi kita adakan, mau ya? Biasa berbicara deh. Oh, curang, bagus. Itu boleh gitu ya. Mudah-mudahan Ramadan tahun depan kita ketemu lagi ya. Ya Allah, usulan. Ya nanti ketemu saya. Saya buka layanan konsultasi gratis setiap hari Selasa, ya. 1 jam. Ya di rumah saya lah. Ya, kalau janjian dulu dengan staf saya, nanti dikasih slot waktu, baru nanti giliran 1 jam ketemu saya. Bareng-bareng juga nggak masalah. Ini ada besti 3 orang yang ngobrol dengan saya 1 jam, ya itu boleh. Ya, nanti Jumat, Selasanya kapan Selasanya dia? Ya. Selasanya besok Selasa itu saya qadarullah harus berangkat umroh bersama istri. Ya. Tanggal 11 saya berangkat, pulangnya tanggal 26, Bu. Masya Allah ya. Jadi mungkin nanti setelah Lebaran baru kita bisa bertemu lagi, insya Allah ya. Nah, inilah
Yang mau titip doa boleh, titip sedekah juga boleh loh ya. Ya, aku titip 10 juta misalnya, disebarkan ini kono, senang sekali saya. Real itu senang banget ya. Kalau ada, ya. Baik, sekalian, inilah dari saya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa memberikan sedikit ilmu, paling tidak memaknai kata-kata kita. Bagi yang selama ini memiliki omongan itu selalu negatif, ya mudahlah berubah positif. 90% anak yang datang konsultasi ke saya yang sedang bermasalah selalu mengatakan, ibuku omongannya menyakitkan hatiku. Aku nggak nyaman sama omongan ibu sama bapak. 90% mereka yang bermasalah selalu ada hambatan komunikasi. Maka mudah-mudahan melalui ikhtiar kali ini Anda lah yang harus mulai berubah, maka anak kita akan berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.